Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1961. Bos, kau benar-benar menepati janjimu. Kuharap keluarga Chen tidak akan menyusul kita. Ghost mengemudi, atau lebih tepatnya, ngebut karena ia takut keluarga Chen akan mengirim orang untuk mengusir mereka. Ini terjadi di Yanjing, dan mereka sedang mengendarai mobil. Jika keluarga Chen benar-benar berani mempertaruhkan nyawa mereka, mereka akan berada dalam masalah. Jangan khawatir, dia tidak akan mengusir kita. Lagi pula, aku sudah merencanakan rutenya, dan mereka tidak akan bisa mengejar kita, kata Ye Shikai ringan. Bos, bagaimana pembicaraanmu? Jadi, kita berpisah dengan buruk. Kalau tidak, kenapa kau keluar dengan keadaan kacau seperti ini? Ye Shikai tersenyum getir. Ia tidak bisa tinggal di Yanjing lebih lama lagi. Ia dan Chen Yuxin sudah memulai perang habis-habisan. Tidak ada kemungkinan untuk membalikkan keadaan. Ia harus mempersiapkan diri dengan baik untuk langkah selanjutnya. Kami mendapat kabar dari mimpi buruk bahwa sebagian besar anggota Tiga Aula telah tiba di Laut Cina Timur. Bos, menurutmu kenapa Jin Li tidak mengurus masalah ini? Tanya hantu penasaran. Jin Li tidak bisa berbuat apa-apa tentang masalah ini, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Masalah antar keluarga kultivasi terlalu rumit. Dulu, keluarga-keluarga itu saling memanfaatkan dan menahan satu sama lain untuk menghindari dominasi satu keluarga. Sekarang Chen Yuxin telah mengambil inisiatif untuk merusak keseimbangan ini. Ini telah melanggar prinsip dasar kebanyakan keluarga, tetapi sayangnya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ye Shikai sangat jelas tentang situasi saat ini. Untungnya, mereka menemukan Zheng Li sebelumnya dan membentuk aliansi. Saat itu di reruntuhan Kunlun, Zheng Li memfasilitasi aliansi keluarga-keluarga Tionghoa, dan ia terpilih sebagai pemimpin aliansi. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh keluarga Zheng di antara keluarga-keluarga Tionghoa. Jika Zheng Li juga menyerah kepada keluarga Chen, maka tidak akan ada yang melawan. Ye Shikai tidak menyangka Jin Li akan membantunya, tetapi ia tetap perlu memperhatikan Jin Li. Jika ia bisa mendapatkan bantuan, itu akan menjadi yang terbaik. Berapa lama waktu yang kita perlukan untuk sampai di sana? Jika semuanya berjalan lancar, kita akan mencapai Laut Cina Timur pada malam hari, jawab hantu itu. Tidak, kita tidak usah pergi ke Laut Cina Timur untuk saat ini. Ye Shikai melambaikan tangannya. Jika kita tidak pergi ke Laut Cina Timur, lalu kemana kita harus pergi? Pergi ke Chang'an. Kata Ye Shikai. Chang'an, kita tidak punya personel di Chang'an, untuk apa kita pergi ke sana? Tanya hantu itu. Carilah keluarga Li di Chang'an. Keluarga Li, aku pernah mendengar tentang mereka. Bos, apakah Anda berhubungan dengan mereka? Tidak juga. Kami hanya pernah bekerja sama sebelumnya, jadi kami bahkan tidak bisa dibilang teman dekat. Tidak banyak keluarga bangsawan di utara, kecuali Yanjing dan Chang'an. Aku harus pergi ke keluarga Li dulu, kata Ye Shikai ringan. Keluarga Tang dan keluarga Gongsun sama-sama menyimpan dendam terhadapnya, sementara ia pernah bekerja sama dengan keluarga Li 2 kali dan hubungan mereka cukup baik. Ia berharap keluarga Li bisa bergabung dengan aliansi mereka. Baiklah, ayo kita pergi sekarang. Kalau kita ke Chang'an, perjalanan ke sana cuma butuh beberapa jam. Baiklah, kami akan segera pergi. Rumah besar keluarga Li. Bos, apakah Anda yakin bisa meyakinkan mereka? Sulit untuk mengatakannya. Li Changtian bukanlah karakter yang sederhana. Dia berani melawan keluarga Tang sebelumnya karena kedua keluarga itu adalah musuh bebuyutan dan ditakdirkan untuk menjadi musuh. Tidak ada kemungkinan untuk berbaikan. Itulah sebabnya Li Changtian bersedia memberikan segalanya. Tapi aku tidak tahu situasi saat ini. Ye Shikai masih memiliki sedikit pemahaman tentang Li Changtian. Singkatnya, dia mudah beradaptasi dan selalu memilih pihak dengan peluang menang terbesar untuk meminimalkan risiko. Terus terang, dia adalah orang yang pelin-pelan dan mudah berubah. Dia tidak begitu yakin dengan hasilnya. Baiklah, mari kita coba. Tuan Ye, saya merasa terhormat. Orang yang datang menyambutnya di pintu adalah, kenalan lamanya, putri sulung keluarga Li, Li Yuying, yang tampak sedang dalam suasana hati yang baik. Nona Li, terima kasih sudah datang menyambutku. Ayo, kita masuk dan bicara. Bagus. Li Yuying menyuruh para pengawal ke samping dan melihat tidak ada seorang pun di sekitar, dia tiba-tiba meraih lengannya dan membawanya ke sudut. Mengapa kamu di sini? Tanya Li Yuying lembut. Sejujurnya, aku di sini untuk mencari aliansi. Ye Shikai tidak menyembunyikannya. Kalau begitu, kau datang di saat yang sangat buruk, kata Li Yuying dengan sedih. Sepertinya keluarga Chen masih selangkah lebih maju dariku. Benar saja, keluarga Li juga menerima peringatan dari Chen Yuxin. Ayahku dan para tetua keluarga selalu berselisih. Kalau kau pergi sekarang, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Senang rasanya ada kontroversi. Setidaknya itu menunjukkan masih ada orang-orang yang pro perang di keluarga Limu. Ini jauh lebih baik dari yang kukira.
Ye Shike tidak terkejut. Ia hanya berharap Li Changtian bukan faksi pro penyerahan diri. Jangan cari mereka dulu. Sebaiknya kau tunggu di sini sebentar. Menjelang malam, mereka seharusnya sudah hampir selesai mengobrol, saran Liu Ying. Jadi, kemana aku akan pergi sekarang? Pergi ke tempatku. Sore. Sejujurnya, kau seharusnya tidak datang. Di ruang tamu, Liu Ying tiba-tiba berkata, jika keluarga Li sudah menyetujui permintaan keluarga Chen saat ini, maka kau akan terjebak dengan datang ke keluarga Li. Ayahku akan langsung menahanmu. Setelah pertempuran di reruntuhan Kunlun, 3 keluarga besar di Chang'an, keluarga Tang dan keluarga Gongsun, menderita kerugian besar. Mereka tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga kehilangan banyak ahli. Tentu saja, mereka pantas mendapatkannya. Sekarang, kekuatan keluarga Li sendiri lebih besar daripada gabungan kekuatan 2 keluarga lainnya. Jika bahkan keluarga Limu ingin menyerah, maka tidak akan ada seorang pun yang tersisa di Tiongkok. Maksudmu, kamu pikir kita tidak punya integritas kalau kita tidak melawan? Silakan saja berpikir. Keluarga Li punya begitu banyak orang. Demi kelangsungan hidup keluarga, senior Li akan membuat keputusan yang tepat. Ye Shike tidak bermaksud meremehkan atau menyalahkannya. Keluarga Li sudah lama bercokol di Chang'an, dengan begitu banyak anggota keluarga. Tentu saja, mereka tidak sebebas dan semudah Ye Shike, yang akan langsung bertarung begitu ia mengatakannya, dan akan bertarung sampai mati jika mereka mulai bertarung. Jika keluarga Li memilih untuk melawan, dan melawan sampai akhir, adakah cara untuk menang? Liu Ying bertanya balik, keluarga Chen sekarang begitu kuat. Jika kau tahu bahwa perlawanan pasti akan gagal, maka perlawanan itu sia-sia. Sejujurnya, aku tidak punya solusi dan aku tidak yakin, kata Ye Shike langsung. Lalu bagaimana kau akan meyakinkan ayahku dan para tetua keluarga? Tanpa perlu berdebat dengan akal sehat, apa kau pikir kau bisa meyakinkan mereka hanya dengan kata-katamu? Nona Li, jika Anda adalah kepala keluarga Li, apakah Anda akan memilih melawan atau menyerah? Tanya Ye Shike tiba-tiba, yang membuat Liu Ying lengah. Ketika seseorang lengah, seringkali ia akan mengungkapkan isi hatinya yang sebenarnya. Aku tidak ingin menjadi boneka orang lain. Setelah sekian lama, Liu Ying akhirnya berkata demikian, dan inilah jawabannya. Jika itu mengorbankan nyawamu, apakah kau masih bersedia berpegang teguh pada idemu? Ye Shike melanjutkan bertanya. Bab 1962. Kalau begitu aku tidak ingin menjadi boneka orang lain. Bagus. Ye Shike cukup lega mendengar jawaban ini. Setidaknya Liu Ying masih orang yang pantang menyerah. Ia tidak menyangka begitu banyak pria di keluarga Ji yang tidak seberani wanita. Sungguh ironis. Apa gunanya aku tidak takut? Di rumah, ayahku yang membuat keputusan. Apakah akan melawan atau menyerah, dialah yang memutuskan. Liu Ying mendesah. Meskipun ia masih seorang wanita, ia sudah ambisius. Orang yang ambisius mungkin memilih untuk menyerah, tetapi tidak akan pernah menyerah. Ternyata Tuan Ye yang datang. Maaf, saya tidak menyambut Anda secara langsung. Saat itu, sebuah suara terdengar dari belakang mereka berdua. Tanpa mereka sadari, Li Changtian telah tiba. Senior Li, senang bertemu denganmu, kata Ye Shike sambil membungkuk. Tuan Ye, begitu banyak hal terjadi di Yanjing, mengapa Anda datang ke Chang'an? Tanya Li Changtian. Sejujurnya, Senior Li, saya datang ke sini. Ayah, dia datang ke sini untuk mencari aliansi. Sebelum Ye Shike sempat menyelesaikan kata-katanya, Liu Ying sudah mengutarakan niatnya. Ayah, kurasa kita harus melawan. Meskipun keluarga Chen sekarang berkuasa, keluarga Li kita tidak mudah ditindas. Terutama setelah perjalanan ke Kunlun, kekuatan keluarga kita telah meningkat. Kita tidak perlu memilih untuk menyerah, kata Liu Ying tegas. Sepertinya dia ingin menjadi pelobi Li Changtian. Ini juga bagus. Jika kata-kata ini diucapkan oleh Liu Ying, putri kandungnya, akan lebih meyakinkan. Kata-kata Liu Ying masuk akal. Jika setiap anggota keluarga Tionghoa memilih menjadi pengecut, bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk melawan, mereka akan kalah. Li Changtian mengangguk. Senior Li mengatakannya dengan sangat baik. Alasan saya datang ke sini kali ini adalah untuk mencari aliansi dengan keluarga Li. Sekarang, keluarga Zheng di Laut Cina Timur telah setuju, dan lebih banyak keluarga akan bergabung. Keluarga Li adalah keluarga terbesar di Chang'an, dan mereka pasti tidak akan mau menjadi boneka orang lain, lanjut Ye Shike. Namun, keluarga Chen saat ini tidak lagi seperti dulu. Jika hanya ada kultivator, keluarga Liku tidak akan kekurangan tenaga. Tapi setahuku, mereka memiliki beberapa serangga beracun yang sangat kuat yang dapat membunuh kultivator secara instan. Bahkan ada beberapa monster yang sangat kuat. Bagaimana kita harus menghadapi mereka? Li Changtian mengganti topik pembicaraan. Ye Shike juga sudah memikirkannya. Ini adalah 2 kartu truf keluarga Chen.
Sayang sekali Yesike tidak punya cara untuk menghadapi mereka. Pemimpin Sekte Uyan dari Sekte Gu sudah menelitinya, tapi masih butuh waktu. Lagi pula, aku sudah lama berurusan dengan mutan-mutan itu, dan aku sedang mempelajari cara-cara untuk menghadapinya. Jadi, sampai sekarang belum ada metode yang efektif. Senior Lee, aku tidak ingin berbohong padamu, tapi ini kenyataannya. Aku tidak punya cara untuk membocorkannya sekarang. Jika aku berbohong sekarang dan menipu keluarga Lee agar bergabung dengan aliansi, itu tindakan yang kejam. Baiklah, Tuan Ye adalah pria yang baik, jadi saya akan mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak akan memilih untuk bergabung dengan keluarga Chen, tetapi banyak orang di keluarga takut kepada saya. Selain itu, dengan kekuatan keluarga Lee saya saat ini, memang sulit untuk melawan keluarga Chen. Saya butuh tindakan balasan. Secara internal, saya membutuhkan tindakan balasan ini untuk meyakinkan orang lain, dan secara eksternal, saya membutuhkan tindakan balasan ini untuk menghadapi keluarga Chen. Situasi keluarga Lee saat ini tidak terlalu baik. Di ruang konferensi, Yesike sedang menjelaskan gagasannya kepada Lee Changtian. Sejak akhir perjalanan ke Kunlun, kekuatan keluarga Tang dan keluarga Gongsun telah sangat berkurang, tetapi hubungan antara kedua keluarga juga semakin kuat. Menurut pendapat saya, mereka pasti akan memilih untuk berkompromi dengan keluarga Chen. Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Tang Ken ada di sini bersama sekelompok orang dari keluarga Tang. Seorang penjaga masuk dan melapor. Saat aku menyebutkannya, mereka datang, Lee Changtian mendengus dingin. Untuk apa mereka ada di sini? Entahlah. Mereka hanya berdiri di pintu, tidak masuk maupun keluar. Sepertinya mereka sedang menunggu sesuatu. Sepertinya mereka mengincarku, kata Lee Changtian sambil tersenyum kecut. Senior Lee, bagaimana kalau kita pergi melihat bersama dan mendengarkan apa yang ingin dia katakan? Saran Yesike. Oh tidak, Tuan Ye, sebaiknya Anda tetap di rumah. Jangan sampai keluarga Tang tahu Anda ada di sini. Lee Changtian melanjutkan, Tuan Ye, Anda dan keluarga Tang juga berseteru. Lagi pula, jika keluarga Tang tahu Anda ada di rumah, keluarga Chen mungkin akan segera mengetahuinya. Saya mengerti. Kalau begitu, saya akan tinggal di sini. Larut malam. Orang-orang dari keluarga Tang hari ini benar-benar hina. Mereka bahkan berani memprovokasi kita di depan umum, gerutu Liu Ying. Lupakan saja, lupakan saja. Keadaan sudah berbeda sekarang. Keluarga Tang kini telah bergabung dengan keluarga Chen. Provokasi ini mungkin dilakukan oleh keluarga Chen di balik layar. Lee Changtian yakin bahwa masalahnya tidak akan sesederhana itu. Tang Ken tidak mungkin datang ke sini hanya untuk pamer. Dengan kekuatan sebesar itu, mungkinkah dia datang ke sini hanya untuk pamer? Tentu saja itu mustahil. Ini adalah ujian dari keluarga Chen, untuk menguji sikap keluarga Lee. Jika Lee Changtian menunjukkan perlawanan yang kuat, keluarga Chen akan mempercepat tindakan mereka. Keluarga Chen telah memperhatikan keluarga Lee, dan target berikutnya kemungkinan besar adalah keluarga Lee. Apa kau punya solusi? Kalau kau tidak punya solusi, bahkan jika keluarga Lee ku melawan, kita tidak akan sebanding dengan keluarga Chen. Liu Ying sedikit cemas, lalu ia mendesak Yesike. Saya punya ide. Tuan Ye, jika Anda punya ide, jangan membuat kami penasaran. Lee Changtian juga ingin tahu pendapatnya. Menyerah saja, kata Yesike dengan terkejut. Apa yang sedang kamu bicarakan? Jangan terlalu bersemangat. Yesike cepat-cepat menjelaskan, menyerah sekarang hanya untuk menyelamatkan diri. Sebelum metode untuk menghancurkan mutan dan mensintesis serangga beracun ditemukan, memilih untuk menyerah juga merupakan langkah yang bijaksana. Setelah bicara begitu lama, kau hanya menemukan satu cara ini. Di pintu masuk rumah keluarga Lee, Yesike hendak pergi ketika Liu Ying berkata dengan nada tidak senang, dengan sedikit penghinaan di matanya. Sudah kubilang, ini hanya solusi sementara. Lagi pula, sepertinya ini satu-satunya cara saat ini. Ide Yesike juga demi keluarga Lee. Melakukan hal itu tidak hanya akan menjaga keutuhan keluarga Lee, tetapi juga mengumpulkan kekuatan. Oh, oke, anggap saja ini solusinya. Ngomong-ngomong, kamu mau kemana sekarang? Tanya Liu Ying. Ke bandara. Bandara, Anda akan kembali ke Yanjing lagi. Tentu saja aku tidak akan kembali ke Yanjing. Aku akan pergi ke Yuncheng untuk mencari Wuyan. Kuharap dia punya solusi. Yesike mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya dan menyerahkannya kepada Liu Ying. Apa ini? Jika keluarga Lee benar-benar menghadapi krisis, bukalah amplop ini. Ada solusi di dalamnya. Bab 1963. Benarkah? Apa benar-benar sehebat itu? Liu Ying tak percaya, tapi tetap menerima amplop itu dengan senang hati. Karena Yesike berkata begitu, pasti ada efeknya. Saya perkirakan keluarga Chen akan datang ke Chang'an dalam beberapa hari ke depan, jadi sebaiknya Anda bertindak sesuai rencana. Yesike masuk ke mobil setelah selesai berbicara.
Li Yuying mengantarnya pergi. Chang'an tidak damai dalam beberapa hari terakhir. Seperti yang dikatakan Ye Shikai, dalam beberapa hari, 3 keluarga besar di Chang'an juga akan mengalami perubahan besar. Bos, apa kita akan pergi begitu saja? Tanya Ghost dengan ekspresi sedikit enggan. Mengapa? Menurutmu, apakah kita sebaiknya tinggal di sini? Tidak, aku hanya khawatir begitu kita pergi dan keluarga Chen tiba di Chang'an, keluarga Li juga akan memilih untuk menyerah. Maka tidak ada gunanya kita datang ke sini. Ghost mengungkapkan keraguannya tentang posisi keluarga Li. Ada banyak orang yang mencari keuntungan dan oportunis di keluarga-keluarga Tiongkok. Orang-orang seperti itu adalah yang paling tidak dapat diandalkan. Ia khawatir begitu Ye Shikai pergi, keluarga Li akan memilih untuk bergabung dengan keluarga Chen. Bukannya mustahil apa yang kau katakan, tapi menurutku biarkan keluarga Li menyerah dulu. Setidaknya mereka bisa mempertahankan kekuatan mereka dan mempersiapkan rencana masa depan, kata Ye Shikai ringan. Apa? Bos, kau ingin keluarga Li bergabung dengan keluarga Chen? Tentu saja itu hanya sementara. Ye Shikai menjelaskan, lagi pula, baik Li Changtian maupun Li Yuying bukanlah orang yang nyaman. Mereka ambisius. Bagaimana mungkin mereka menyerahkan begitu saja keluarga yang telah mereka bina dengan susah payah selama lebih dari 10 generasi? Mereka tidak mau menerimanya dan tidak akan pernah mau menjadi boneka. Benar. Sulit untuk mengatakan seberapa cakapnya ayah dan anak perempuan dari keluarga Li, tetapi mereka jelas bukan orang yang bisa dimanipulasi oleh orang lain. Hantu itu setuju. Keluarga Li berinisiatif untuk menyerah kepada keluarga Chen. Sekalipun Chen Yuxin ragu, tidak mudah baginya untuk melawan mereka. Kalau tidak akan ada keluarga lain yang berani menyerah. Langkah Ye Shikai disebut, mundur untuk maju. Keluarga Li juga sangat kuat. Jika mereka bergabung sementara dengan keluarga Chen, mereka akan sangat berguna di masa depan. Ayo kita ke bandara, lalu ke Yuncheng. Semoga Wuyan sudah membuat terobosan. Yuncheng, Bang Jogu. Aneh. Ye Shikai baru saja tiba di gerbang Sekte Gu ketika ia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Biasanya, ia bisa melihat murid-murid Sekte Gu memetik tanaman obat di pegunungan di belakang dari jauh, tetapi sekarang ia tidak melihat siapapun. Apakah itu Tuan Ye? Murid Sekte Gu di pintu melangkah maju dan bertanya. Itu aku. Kepala sekolah ada di kabinet sekarang. Orang luar tidak diizinkan masuk. Namun, kepala sekolah sudah menginstruksikan sebelumnya bahwa Tuan Ye harus menunggu di aula. Baiklah kalau begitu. Tolong tunjukkan jalannya. Ye Shikai memasuki Guzong di bawah bimbingan para murid dan tiba di aula. Dia sudah sering ke Guzong, jadi setidaknya dia tidak akan tersesat. Adik kecil, apa yang sedang dilakukan pemimpinmu akhir-akhir ini? Tanya Ye Shikai penasaran. Itu, aku juga tidak tahu. Sejak kepala sekolah kembali, dia selalu menyendiri di kabinet. Bahkan para tetua pun tidak tahu apa yang dia lakukan. Baiklah, tapi bagaimana aku bisa tahu kapan dia akan keluar? Tanya Ye Shikai balik. Guzong sudah memberi instruksi. Dia bilang seseorang akan datang hari ini, jadi dia akan keluar hari ini. Hari sudah sore. Jika semuanya lancar, pemimpin sekte akan bisa keluar malam ini, jelas murid Guzong. Sepertinya Wuyan sudah mengantisipasi segalanya. Tuan Ye, silakan minum teh dan bersabarlah. Tidak apa-apa, kamu turun dulu. Oke. Ye Shikai sedang duduk di aula sambil minum teh. Karena Wuyan sudah mengatakannya, dia pasti akan datang hari ini. Lemari Sekte Gu sama dengan perpustakaan, keduanya merupakan area terlarang Sekte Gu. Kecuali pemimpin dan beberapa tetua, murid lain tidak diizinkan masuk tanpa izin. Lemari itu terutama digunakan untuk penelitian. Jika tebakan Ye Shikai benar, Wuyan pasti ingin mengembangkan penawar untuk cacing Gu sintetis. Dia adalah pemimpin Sekte Gu dan seharusnya tahu banyak tentang cacing Gu. Namun, cacing Gu sintetis tidak dibuat dalam semalam. Chen Yuxin telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengembangkan cacing Gu sintetis. Bahkan Wuyan pun tidak dapat menemukan penangkal dalam waktu singkat. Ye Shikai juga sangat khawatir dan hanya bisa berdoa dalam hati, berharap Wuyan sudah menemukan solusinya. Saat malam tiba, Ye Shikai merasa sedikit mengantuk. Pada saat itu, ia tiba-tiba mendengar langkah kaki tergesa-gesa di belakangnya. Akhirnya kau sampai juga. Ye Shikai akhirnya menghela napas lega saat melihat orang itu datang. Maaf telah membuat Anda menunggu. Jadi, apa yang telah Anda lakukan di kabinet akhir-akhir ini? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Tentu saja, kita perlu menemukan cara untuk mengatasi serangga beracun sintetis itu. Wuyan mengusap kepalanya pelan, tampak sangat tertekan. Ye Shikai pun merasa sedikit khawatir, bertanya-tanya apakah ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Meskipun cacing Gu sintetis ini disintesis dari beberapa cacing Gu yang dikenal, ia sudah merupakan makhluk baru. Tidak mudah menemukan cara untuk memecahkannya, Wuyan mendesah. Waktu hampir habis.
Ye Shikai sangat jelas tentang situasi saat ini. Dia sudah melihat kekuatan serangga beracun sintetis. Satu gigitan saja sudah cukup untuk membunuh. Jika bukan karena serangga beracun ini, Chen Yuxin tidak akan bisa mencaplok keluarga Ji dan keluarga Murong. Guzong, kabinet. Ini serangga beracun sintetis. Wu Yan memasukkan seekor lebah gila ke dalam kotak transparan. Lebah gila ini diperoleh dari keluarga Chen dan juga merupakan serangga beracun sintetis. Lebah gila yang tak terhitung jumlahnya menyerang, seperti tawon, berkelompok hingga orang tersebut terbunuh. Ada juga jangkrik gemuk di dalam kotak transparan itu. Ini adalah Raja Gu yang diperoleh di pegunungan terpencil Jiangnan terakhir kali. Sudah cukup. Raja Gu adalah Raja Serangga Gu. Serangga Gu manapun akan ketakutan saat melihat Raja Gu. Begitu lebah gila memasuki kotak transparan, ia menunjukkan tanda-tanda kelelahan, dan menyusut di sudut kotak, tak berani bergerak. Dari awal hingga akhir, jangkrik gemuk itu tak bergerak, tetapi hal itu membuat lebah gila sangat ketakutan, dan ia benar-benar memancarkan aura raja. Lebah gila sangat takut pada Raja Gu, jadi kurasa serangga Gu sintetis lainnya juga akan takut pada Raja Gu. Mungkin ini satu-satunya cara. Kau masuk akal. Ye Shikai mengangguk. Meskipun itu cacing Gu sintetis, akarnya tetap merupakan kombinasi dari beberapa cacing Gu, dan ia masih memiliki rasa takut terhadap Raja Gu. Jika Raja Gu bisa digunakan, mungkin cacing Gu sintetis keluarga Chen bisa dikendalikan. Namun, hanya ada satu Raja Gu, dan keluarga Chen memiliki puluhan ribu cacing Gu sintetis. Bagaimana mungkin itu cukup? Tanya Ye Shikai. Ini bagian yang paling merepotkan. Jumlah Raja Gu sangat langka, tetapi cacing Gu sintetis bisa dibudidayakan secara berkelompok. Aku mengasingkan diri akhir-akhir ini hanya untuk tujuan ini. Bab 1964. Bisakah Raja Gu dikultivasikan? Sebenarnya, kita tidak butuh banyak. Kita bisa melakukannya perlahan-lahan, tanya Ye Shikai. Mustahil. Jika Raja Gu bisa dibudidayakan, maka serangga Gu lainnya tidak perlu ada. Kita bisa langsung membudidayakan Raja Gu. Wu Yan melanjutkan, tingkat reproduksi Raja Gu sangat rendah, dan juga sulit untuk dibudidayakan. Masuk akal. Ye Shikai memahami hubungan rantai makanan. Jika serangga beracun juga dianggap sebagai rantai makanan, maka Raja Racun berada di puncak rantai makanan. Sebagai makhluk di puncak, jumlahnya tentu paling sedikit, dan tingkat reproduksinya juga paling rendah. Kalau tidak, bagaimana serangga beracun di bawahnya bisa bermain? Namun, jika Raja Gu tidak dapat dibudidayakan, dengan jumlah yang begitu sedikit, bagaimana kita dapat mengendalikan cacing Gu sintetis secara efektif? Ini masalah besar. Jangkrik gemuk ini sungguh mengecewakan. Baiklah, mengeluh tidak ada gunanya, Wu Yan memutar matanya dan berkata dengan nada menghina. Lalu apakah ada solusi lain? Tanya Ye Shikai. Saya sudah menguji penawarnya, tapi hasilnya tidak memuaskan. Sepertinya butuh waktu. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Saya baru saja tiba dari Chang'an, dan situasi di sana sudah berubah. Apa? Kamu pergi ke Chang'an? Ya. Ye Shikai mengangguk sebagai jawaban. Apa yang akan kamu lakukan di Chang'an? Tentu saja, kita harus pergi ke keluarga bangsawan dan meminta aliansi, jelas Ye Shikai. Kamu pergi ke keluarga Li, kan? Tanya Wu Yan. Bagaimana kamu tahu? Kamu punya dendam terhadap keluarga Tang dan keluarga Gongsun, jadi bagaimana mungkin kamu pergi ke rumah mereka? Jadi, kamu pasti pergi ke keluarga Li. Kau benar. Aku pergi ke rumah keluarga Li dan bertemu Li Changtian dan Li Yuying. Jadi, bagaimana situasinya? Tanya Wu Yan cepat, tampak sangat cemas menunggu jawabannya. Saya membujuk mereka untuk menyerah. Apa katamu? Teriak Wu Yan penuh semangat. Jangan terlalu bersemangat. Jangan berteriak terlalu keras. Ye Shikai terkejut oleh teriakan tanpa suara itu. Bagaimana mungkin aku tidak antusias? Kenapa kamu berkata begitu? Aku sudah memikirkannya. Kita belum punya cara efektif untuk menghadapi serangga beracun sintetis dan mutan. Sekalipun keluarga Li melawan, itu tidak akan ada gunanya. Lebih baik menyerah dulu pada keluarga Chen, baru kemudian perlahan-lahan memikirkan solusinya, jelas Ye Shikai. Begitu. Ide bagus. Wu Yan setuju. Menyerah hanyalah tindakan sementara. Aku tidak hanya akan membujuk keluarga Li untuk menyerah, tetapi juga keluarga bangsawan lainnya. Mereka harus melakukan hal yang sama, kalau tidak mereka akan mati sia-sia. Setelah Ye Shikai mengatakan ini, wajah Wu Yan menjadi lebih serius. Ia menjadi kepala sekte Gu saat remaja. Ia dikenal sebagai praktisi berbakat dan sangat mahir dalam teknik Gu. Ia belum pernah merasakan tekanan sebelumnya, tetapi kali ini, ia merasakan tekanan yang sangat tinggi. Ia berpacu dengan waktu bersama keluarga Chen. Sudah larut malam, kenapa kamu belum tidur? Di tengah malam,
Ye mendapati lampu di lemari masih menyala. Tak hanya Wuyan, beberapa tetua Guzong juga sedang mempelajari sesuatu. Jika kita bisa menemukan penawarnya lebih awal, kita bisa menghentikan keluarga Chen. Sayang sekali aku tidak tahu seni serangga beracun, jadi aku tidak bisa membantumu di sini. Ye mendesah getir. Ia tidak berguna di sini. Siang harinya, ia mengetahui beberapa hal yang sebenarnya dari para murid Sekte Gu. Alasan mengapa tidak ada yang pergi ke gunung belakang dan ladang untuk memetik tanaman herbal adalah karena Wuyan yang memberi perintah. Semua murid Sekte Gu harus bersiap untuk perang. Mungkin ia juga mengantisipasi perkembangan situasi, jadi ia membuat persiapan terlebih dahulu. Kamu harus segera pergi dan istirahat. Kami di sini untuk membantu. Wus, wus. Hati-hati, teriak Ye tiba-tiba. Dua anak panah melesat masuk dari jendela. Ia bergerak cepat dan mengerahkan tenaga dalamnya untuk menangkis kedua anak panah itu. Ada seorang pembunuh. Lindungi tuannya. Lindungi tuannya. Beberapa tetua Sekte Gu segera melindungi Wuyan. Ye segera bergegas keluar dan melihat dua murid Sekte Gu yang pingsan. Bayangan si pembunuh telah menghilang di kegelapan malam. Penuh kebencian. Apa-apaan ini? Wuyan bereaksi dan sangat marah. Ini adalah lemari bagian dalam Guzong, area terlarang Guzong. Ada banyak penjaga dari para murid Guzong, dan ada juga ratusan murid Guzong yang berpatroli siang dan malam. Bagaimana mungkin seorang pembunuh bisa menembus tempat ini dan bahkan lolos begitu saja? Seorang pembunuh bayaran masuk. Kami tak bisa berbuat apa-apa. Dia terlalu cepat. Bahkan aku pun tak bisa melihatnya dengan jelas. Dia kabur. Ye mengambil dua anak panah di tanah dan memasukkannya ke dalam semangkuk air. Tak lama kemudian, semangkuk air itu berubah menjadi hitam. Anak panah itu sangat beracun. Target pembunuhnya seharusnya kau, kata Ye dingin. Tuan, pembunuhnya pasti masih ada di Sekte Gu. Ayo kumpulkan semua murid dan bekerja sama untuk menangkapnya. Kita pasti akan menemukannya, saran seorang tetua. Mengenai pembunuh bayaran itu, meskipun Ye tidak tahu identitasnya, ia secara naluriah teringat pada Chen Yuxin. Agensi bayangan di bawah Chen Yuxin adalah organisasi pembunuh bayaran terbaik. Selain para pemimpin itu, ada banyak pembunuh bayaran di bawah mereka, semuanya adalah yang terbaik. Meskipun sangat sulit untuk menyelinap ke Sekte Gu yang dijaga ketat, itu bukan tidak mungkin. Namun, Ye punya ide berani lainnya. Guzong, ruang rahasia. Apa? Kau pikir ada pengkhianat di Sekte Gu? Teriak Wuyan. Ini hanya tebakanku. Meskipun aku tidak punya bukti, aku hanya punya firasat. Ye menganalisis, Guzong dijaga ketat di dalam dan di luar, dan lemari bagian dalam bahkan lebih terlarang. Jika kau ingin masuk dari gerbang ke lemari bagian dalam, kau harus melewati setidaknya 7 atau 8 garis penjaga. Bahkan jika aku punya helm Pluto, yang bisa membuatku tak terlihat, aku mungkin tidak 100% yakin. Tapi kalau itu pengkhianat, beda lagi. Kalau itu seseorang di dalam Guzong, akan jauh lebih mudah. Apa yang kau katakan masuk akal, tapi siapa dia? Wuyan khawatir. Jika pengkhianat itu tidak ketahuan, dia akan tinggal di Guzong selamanya, dan akan ada upaya pembunuhan kedua dan ketiga. Wuyan tidak ingin hidup dalam ketakutan seperti ini. Ini adalah Guzong, dan dia adalah pemimpin Guzong. Ini adalah wilayahnya. Ini sangat mungkin. Aku tidak kenal orang-orang di Sekte Gumu. Lagi pula, dugaan bahwa ada pengkhianat itu hanya dugaanku. Jangan dianggap serius. Tetap tenang. Bagaimana aku bisa tetap tenang? Penawarnya belum ditemukan, dan seorang pembunuh telah muncul lagi. Wuyan juga merasa terlalu tertekan. Kemunculan si pembunuh membuatnya sangat kesal. Rasanya seperti sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta. Meskipun aku tidak tahu apakah pembunuh ini menyelinap masuk atau berasal dari Sekte Gu, aku telah melihat racun di anak panah itu. Bab 1965. Racun apa ini? Racun itu mematikan, ditambah sedikit racun kodok emas, jadi sangat beracun. Bahkan para kultivator pun akan sulit menolaknya, kata Ye dengan tenang. Secara umum, racun itu diekstrak dari racun pohon panah beracun dan katak panah beracun, dan sangat beracun. Di mana kamu melihatnya? Keluarga Chen. Ye tahu betul bahwa racun semacam ini digunakan oleh agensi bayangan untuk membunuh target, dan agensi bayangan adalah organisasi pembunuh yang berafiliasi dengan keluarga Chen. Jadi, sepertinya orang yang ingin membunuh Wuyan adalah Chen Yuxin. Sedangkan untuk pembunuhnya, tidak ada yang tahu apakah dia seorang pembunuh dari agensi bayangan atau pengkhianat yang disuap dari Sekte Gu. Lebih baik jangan terlalu banyak mempublikasikan masalah pengkhianat itu. Jika semua orang di Sekte Gu tahu, akan sulit bagimu untuk menjadi pemimpin, saran Ye Sekarang adalah saat yang kritis dan tidak tepat untuk mengerahkan pasukan sebesar itu untuk menangkap pengkhianat itu. Baiklah kalau begitu,
aku akan mengirim beberapa murid terpercaya untuk menjaga di sini. Wu Yan setuju. Saya berangkat besok pagi. Ada apa? Kenapa kamu terburu-buru? Masih banyak yang harus dilakukan di Donghai. Keluarga Chen bergerak sangat cepat sekarang. Setelah keluarga bangsawan di Chang'an disingkirkan olehnya, target selanjutnya adalah Donghai, kata Ye Shikai ringan. Di Tiongkok, Donghai adalah salah satu kota paling makmur, dan keluarga Zheng telah lama mengakar di sini dan memiliki pengaruh yang besar. Banyak keluarga mengikuti jejaknya. Jika keluarga Zheng dapat digulingkan, maka rencana Chen Yuxin akan setengah selesai. Wu Yan, jika memungkinkan, kuharap kau bisa mengembangkan metode untuk menangani serangga beracun sintetis sesegera mungkin. Meskipun Laut Cina Timur berjarak ribuan mil dari Yanjing, perdamaian tidak akan lama lagi, kata Ye Shikai ringan. Meskipun ia tidak mengatakannya, semua orang merasakan tekanan yang luar biasa. Jika seorang pembunuh bisa muncul di wilayah terlarang Guzhong, ia juga bisa muncul di keluarga Zheng. Tidak ada tempat yang benar-benar aman di antara keluarga bangsawan di dunia ini. Apakah kamu akan langsung menemui keluarga Zheng di Donghai besok? Tidak, aku harus mencari kenalan lain. Hari berikutnya. Hantu, apakah kamu yakin dia benar-benar ada di sini? Ye Shikai datang ke sebuah bangunan yang belum selesai dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Itulah yang dikatakan orang yang menjual informasi itu. Kuharap begitu. Jangan sampai tertipu. Ghost berjalan maju dan Ye Shikai mengikutinya. Keduanya berbelok beberapa sudut di gedung yang belum selesai itu sesuai dengan yang tertulis di informasi itu, dan akhirnya tiba di depan sebuah pintu. Ada banyak debu di pintu itu, dan sepertinya sudah lama tidak ada orang di sana. Namun, Ye Shikai masih melihat petunjuknya. Tidak banyak debu di gagang pintu, dan ada tanda-tanda kamuflase yang jelas, yang berarti memang ada seseorang di dalam. Sepertinya kita mendapatkan sesuatu kali ini. Ye Shikai langsung mendorong pintu hingga terbuka. Ada banyak peralatan di dalamnya. Seorang pria berbaju lengan pendek duduk di tengah, memeriksa beberapa peralatan elektronik yang tidak ia pahami. Tikus tanah, aku datang lagi. Kenapa kau di sini lagi? Pria itu terkejut ketika melihat orang itu datang, lalu perlahan dia berdiri dan berjalan maju. Mengapa? Seorang pelanggan datang untuk memberi Anda uang, tetapi Anda tidak senang menerimanya. Meskipun kita baru bekerja sama sekali, aku yakin setiap kali kau datang, kau akan menyusahkanku, sangat menyusahkan. Si tikus tanah kembali ke tempat duduknya dengan tidak sabar. Meskipun ia ingin mengusir Ye Shikai, karena mereka sudah ada di sini, rasanya tidak enak jika langsung mengusir mereka. Kita kembali ke intinya saja. Kamu ke rumahku mau beli sesuatu, kan? Bilang saja. Kamu memang pintar, tapi aku tidak yakin apakah kamu memiliki apa yang aku inginkan. Ye Shikai menyalakan sebatang rokok dan berkata sambil merokok. Kalau aku saja tidak memilikinya, maka seluruh Tiongkok pasti tidak memilikinya. Si tikus tanah tampak sangat percaya diri dengan barang-barangnya. Wajar saja. Lagi pula, barang-barang di sini langka dan orang biasa tidak bisa menggunakannya sama sekali. Hanya mereka yang bisa menggunakannya yang jelas-jelas orang-orang kejam. Baiklah, aku ingin bertanya, apa kau tahu tentang serangga beracun sintetis? Tanya Ye Shikai dengan suara dingin. Mendengar ini, gerakan si tikus mondok tiba-tiba terhenti. Sepertinya Anda pernah mendengarnya. Meskipun saya tidak menjual intelijen, saya sangat paham apa yang terjadi di Tiongkok. Lagi pula, klien saya bukan orang biasa. Si tikus tanah meletakkan instrumen di tangannya dan berkata dengan ringan. Jadi, kamu juga tahu apa yang terjadi baru-baru ini? Ya, tikus mondok itu mengangguk. Serangga beracun sintetis itu diam-diam dikembangkan oleh keluarga Chen. Beberapa keluarga di Yanjing baru-baru ini dianeksasi, dan mereka menderita kerugian akibat hal ini. Kau datang kepadaku, bukan karena... Ya, Anda juga menjual barang-barang untuk mengatasi serangga beracun sintetis. Jangan konyol. Bahkan Master Gu pun tidak bisa memahami serangga beracun sintetis semacam itu. Meskipun yang kujual adalah barang langka, kebanyakan adalah perlengkapan. Bagaimana mungkin aku bisa menjual penawarnya? Si tikus tanah menggelengkan kepalanya berulang kali, menunjukkan bahwa ia tidak berdaya. Jadi, kamu benar-benar tidak punya pilihan lain. Saya seorang penjual, bukan dewa. Bagaimana caranya agar keinginan saya terwujud? Tidak mungkin, Mole, ku dengar kau telah mengembangkan beberapa hal yang berkaitan dengan serangga beracun sintetis. Apa kau khawatir aku tidak mampu membayar harganya? Tanya Ye Shikai dengan nada terkejut. Sekilas ia tahu Mole berbohong. Sebenarnya, bukan dia yang menyadarinya, tetapi ia mendapat kabar istimewa. Kamu, dari mana kamu mendapatkan berita itu? Tanya si tikus tanah dengan gembira. Itu tidak penting. Katakan saja berapa harga jual yang kamu inginkan. Benda ini berbeda dari benda lain. Kalau aku menjualnya, aku akan kena masalah.
Si tikus tanah tahu bahwa kekuatan Chen Yuxin sedang berada di puncaknya. Jika dia benar-benar menjual benda itu kepada Ye Shikai, dia mungkin akan menyinggung Chen Yuxin. Si tikus tanah selalu berpegang teguh pada prinsip netralitas dan tidak memihak siapapun. Karena itu, dia tidak hanya tidak menghadapi bahaya, tetapi juga mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Namun sekarang, keseimbangan ini sedang dirusak. Saya tahu kesulitan Anda, tapi saya bisa menjamin keselamatan Anda, dan Anda yang menentukan harganya, bagaimana? Baiklah. Oke, aku mau 50 juta. Tidak masalah, aku bisa memberikannya padamu sekarang juga. Baiklah, tunggu sebentar, aku akan segera kembali. Si tikus mondok masuk ke ruang dalam dan segera mengambil sebotol. Apa ini? Tanya Ye Shikai. Karena kau sudah menyelidikinya, kenapa kau tidak tahu apa ini? Si tikus mondok menyerahkan botol itu. Ini adalah Induser. Aku mengembangkannya berdasarkan cacing bu sintetis. Seharusnya ada gunanya. Namun, ini adalah Induser. Itu tidak bisa membunuh mereka, tapi bisa menarik mereka. Tunggu sebentar, bagaimana kau mendapatkan serangga beracun sintetis itu? Tanya Ye Shikai balik. Kamu punya rahasiamu, dan aku juga punya rahasiaku. Bersambung.